Selamat berjumpa kembali pemirsa di Ulas Berita Blora TV. Kabupaten Blora tiba-tiba menjadi magnet perhatian nasional. Bagaimana tidak? Dua sosok kunci di kabinet Presiden Prabowo, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Andrianto dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas Profesor Rahmat Pambudi kompak turun gunung di Blora dalam satu hari. Dipimpin langsung oleh Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman. Kedua menteri ini melakoni kunjungan maraton yang super padat dan strategis. Bagian dari akselerasi program Matahari Pagi Indonesia. Apa saja yang mereka kerjakan? Mulai dari panen raya cabai sebagai jaminan ketahanan pangan, meninjau lokasi kantor imigrasi yang baru, hingga menggebrak progres infrastruktur vital seperti bendung cabean dan ruas jalan Impres Tunjungan Yapah. Lantas, apa dampak kunjungan kilat ini bagi Blora? Dan pesan apa yang ingin disampaikan pemerintah pusat? Simak selengkapnya dalam ulasan mendalam kami sebagai berikut. Blora menjadi titik fokus perhatian nasional saat dua figur kunci kabinet, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi Hor Purnawirawan Dr. Andes Agus Andrianto, dan Menteri PPN Kepala Bappenas Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi hadir bersama Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman dalam rangkaian agenda maraton yang sangat padat Sabtu 29 November 2025 lalu. Kunjungan ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah pusat dalam program Matahari Pagi Indonesia atau MPI yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Dimulai Sabtu pagi hari, agenda langsung tancap gas meninjau lokasi strategis untuk kantor imigrasi baru di depan Pasar Sido Makmur. Kehadiran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan secara langsung menegaskan komitmen percepatan pembangunan fasilitas layanan publik vital ini. Dari lokasi calon kantor imigrasi itu, rombongan beralih dengan panen raya cabai di Bangsri, Jepon. Kegiatan ini menyoroti Blora sebagai sentra pertanian yang potensial, sekaligus menjadi upaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan regional. Selanjutnya, fokus beralih pada sektor infrastruktur dan ekonomi rakyat dengan tinjauan ke Bendung Cabean, Todanan, dan Pasar Ngawen. Bendung Cabean menunjukkan pentingnya irigasi untuk keberlanjutan pertanian, sementara Pasar Ngawen menjadi simbol penguatan ekonomi mikro di tingkat pedesaan. Aspek konektivitas daerah tidak luput dari perhatian. Bupati Arif Rohman secara khusus mengajak Kepala Bappenas meninjau langsung progres ruas jalan Impres ke Ngelangkitan Tunjungan. Pembangunan jalan ini krusial untuk membuka isolasi wilayah dan memperlancar mobilitas hasil pertanian. Puncak rangkaian kegiatan berpusat pada isu ketahanan pangan dan pertanian organik, di mana kedua menteri menyaksikan potensi dan inovasi yang dikembangkan di Blora. Menutup rangkaian kunjungan super sibuk ini, Bupati Arif Rohman menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan penuh dari Menteri Agus Andrianto dan Menteri Rahmat Pambudi di gelaran MPA. Kehadiran dan komitmen dua menteri ini mengirimkan pesan kuat bahwa program pembangunan dan akselerasi Blora mendapat prioritas dan perhatian serius dari pemerintah pusat, mulai dari peningkatan infrastruktur, layanan publik, hingga keberlanjutan sektor pertanian dan pangan. Agenda pertama, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi HOR Purnawirawan Agus Andrianto serta Menteri PPN Kepala Bappenas Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi tinjau langsung ke lokasi pembangunan kantor imigrasi kelas 1 non-TPI di Kecamatan Blora di depan Pasar Sido Makmur, Kabupaten Blora, Sabtu 29 November 2025 pagi. Dalam kunjungan kerja ini, Menteri Imigrasi dan Kepala Bappenas didampingi oleh Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, dan Wakil Bupati Blora, Haja Sri Setiorini, serta jajaran pemerintah daerah,
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan progres awal pembangunan gedung pelayanan keimigrasian yang direncanakan sebagai salah satu pusat layanan strategis di wilayah Blora dan sekitarnya. Pembangunan kantor imigrasi kelas 1 non-TPI tersebut direncanakan menggunakan anggaran sekitar 75 miliar rupiah yang akan dialokasikan untuk pembangunan gedung, fasilitas pelayanan masyarakat, serta sarana pendukung lainnya. Kehadiran kantor imigrasi baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian, mempercepat proses administrasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan paspor dan administrasi keimigrasian lainnya. Bupati Arif Rohman menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Blora. Ia berharap pembangunan ini dapat segera dimulai dan selesai tepat waktu sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menekankan bahwa pembangunan kantor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam pemerataan layanan publik dan percepatan pembangunan daerah. Dengan lokasi yang strategis di depan Pasar Sido Makmur, kantor imigrasi ini diharapkan dapat menjadi pusat layanan yang mudah dijangkau dan memberikan dampak positif bagi aktivitas ekonomi wilayah sekitar. Kunjungan ditutup dengan sesi peninjauan area pembangunan serta pemaparan singkat mengenai rencana tahapan proyek yang akan dikerjakan dalam beberapa waktu mendatang. Ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Menteri Imigrasi di Blora. Usai acara ini, Bupati Arif ajak 2 menteri panen cabai di Desa Bangsri, Jepon. Ya, pemirsa, upaya penguatan sektor pertanian di Kabupaten Blora mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah pusat. Hal ini tampak saat Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, mengajak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi Purnawirawan, Dr. Andes Agus Andrianto, serta Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi, dan Forkopimda Blora, panen cabai di Desa Bangsri, Kecamatan Cepon, Sabtu 29 November 2025 pagi. Bupati Arif menyebut bahwa potensi pertanian terutama komoditas cabai merupakan sektor unggulan yang sejalan dengan program prioritas nasional pemerintah. Bupati Arif menjelaskan bahwa Kecamatan Jepon memiliki luas tanam cabai mencapai 27 hektar, terdiri dari Desa Bangsri, Blungun, Kawengan, dan Bacem. Desa Bangsri menjadi sentra terbesar dengan 15 hektar lahan cabai aktif. Penggunaan pupuk organik yang dominan menjadikan cabai Bangsri lebih berkualitas, tidak mudah busuk, dan memiliki daya simpan yang baik. Produktivitasnya pun tinggi, yakni mencapai 9 hingga 12 ton per hektar. Bupati Arif menjelaskan bahwa Kecamatan Jepon memiliki luas tanam cabai mencapai 27 hektar, terdiri dari Desa Bangsri, Blungun, Kawengan, dan Bacem. Penggunaan pupuk organik yang dominan menjadikan cabai Bangsri lebih berkualitas, tidak mudah busuk, dan memiliki daya simpan yang baik. Produktivitasnya pun tinggi. Ini potensi penting untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Blora siap memperluas kawasan hortikultura dan memperkuat rantai pasok cabai, tegas Bupati. Ia menambahkan bahwa Pemkab Blora terus bersinergi dengan kementerian terkait untuk meningkatkan produksi pertanian melalui pendampingan intensif, bantuan sarana prasarana, serta perluasan lahan produktif. Panen dilaksanakan di lahan milik Munir, petani cabai Desa Bangsri, seluas sekitar 2.500 meter persegi. Munir mengaku sangat berbahagia karena lahannya menjadi lokasi panen menteri dan bupati. Ini kehormatan untuk kami. Semoga pendampingan pertanian terus berlanjut dan makin banyak petani Jepon kembali menanam cabai agar kejayaan cabai kembali bangkit, ujarnya. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan bahwa kementeriannya juga memiliki perhatian terhadap sektor pertanian melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk pembinaan warga binaan untuk mendukung ekonomi dan ketahanan pangan. Apa yang dilakukan petani Bangsri luar biasa. Jika daerah kuat di sektor pangan, maka ketahanan pangan nasional semakin solid, tegasnya. Sementara itu, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi menegaskan bahwa pengembangan cabai Blora sejalan dengan arah pembangunan nasional, terutama roadmap swasembada pangan dan stabilisasi harga pangan. Blora memiliki potensi yang sangat strategis. Kita akan dorong agar kawasan seperti Bangsri mendapatkan intervensi perencanaan yang lebih kuat dalam pengembangan hortikultura, jelasnya. Usai panen,
Rombongan melanjutkan acara dengan rembuk dan ngopi bersama petani di tepi persawahan desa Bangsri. Suasana yang sejuk dan asri menjadi ruang diskusi terbuka mengenai tantangan pertanian, stabilitas harga, kebutuhan pupuk, hingga peluang perluasan produksi cabai. Bupati Arief menutup kegiatan dengan komitmen untuk memperkuat sinergi pusat daerah dalam membangun sektor pertanian Blora. Kehadiran dua menteri hari ini memberi angin segar bagi petani Blora. Kami akan terus bekerja mendorong produktivitas dan memastikan Blora berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional, ujarnya. Pemirsa, masih pada hari yang sama, Bupati Arief dan Kepala Bappenas belusukan ke sejumlah proyek strategis di Blora. Ya, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman dampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi meninjau langsung progres sejumlah proyek strategis nasional di Kabupaten Blora. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan realisasi pembangunan infrastruktur yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Salah satu lokasi yang ditinjau adalah ruas Jalan Impres Keser, Ngelangitan, Tunjungan. Hingga saat ini, progres pembangunan jalan tersebut telah mencapai hampir 70%. Ruas jalan dengan lebar 5,5 meter dan panjang 4,99 km itu dikerjakan menggunakan anggaran sebesar 26,71 miliar rupiah dengan target selesai pada 31 Desember 2025. Selain meninjau proyek jalan, Menteri PPN Kepala Bappenas juga meninjau Pasar Ngawen yang pada tahun ini mendapatkan alokasi anggaran rehabilitasi senilai 30 miliar rupiah. Tidak hanya itu, rombongan juga mengunjungi proyek Bendungan Cabian yang memiliki nilai anggaran sebesar 499 miliar rupiah dengan target pembangunan tahun 2023-2026. Menteri Rahmat Pambudi menyampaikan bahwa seluruh proyek tersebut merupakan bagian dari program nasional yang bersumber dari APBN. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung realisasi penggunaan dana Impres yang telah dialokasikan untuk infrastruktur, khususnya sektor jalan. Kami sudah mulai menghitung seluruh panjang jalan yang dibutuhkan di tanah air, mana yang harus dikerjakan nasional, provinsi maupun kabupaten kota, ungkap Menteri Rahmat Pambudi. Ia juga menjelaskan bahwa Bappenas telah menetapkan kriteria jalan yang akan dibiayai APBN. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah DI Yogyakarta yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blora. Sementara itu, Bupati Blora Arif Rohman mengungkapkan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri PPN Kepala Bappenas atas dukungan pembangunan yang diberikan kepada Kabupaten Blora. Tahun ini, Blora mendapatkan alokasi jalan Impres hampir 100 miliar rupiah yang tersebar di 4 wilayah kecamatan. Semoga jalan yang dibangun ini memberi manfaat luas bagi masyarakat dan mampu mempercepat perputaran ekonomi. Kami juga akan terus mengusulkan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar ke kementerian terkait, ujar Bupati Arief. Dalam kesempatan yang sama, Muhaji, warga Desa Kedung Rejo, Kecamatan Tunjungan, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden dan jajaran kementerian. Ia menyebut bahwa pembangunan jalan penghubung antara Tunjungan dan Keser yang telah lama dinantikan masyarakat akhirnya dapat terwujud pada tahun 2025. Menurutnya, pembangunan jalan tersebut akan membawa dampak besar bagi perekonomian warga. Manfaatnya sangat terasa, apalagi sebagian besar masyarakat di wilayah ini adalah petani jagung. Selain itu, Desa Kedung Rejo juga memiliki potensi eduwisata buah dan budidaya ikan air tawar, jelas Muhaji. Sorenya, dua menteri yang tengah turun gunung ke Blora itu bahas ketahanan pangan hingga pertanian organik. Di acara ini, Bupati Blora Arif Rohman menyambut hangat kedatangan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) Agus Andrianto, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN atau Bappenas) Rahmat Pambudi, dalam kunjungan kerja yang berfokus pada pembangunan daerah dan ketahanan pangan. Bupati Arief menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua menteri atas dukungan yang telah diberikan selama ini, memungkinkan berbagai program pembangunan di Blora dapat terlaksana. Sugeng rawuh kepada Bapak Menteri IMIPAS dan Bapak Kepala Bappenas. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Blora, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas support beliau berdua selama ini, sehingga kita dapat melaksanakan program-program pembangunan yang ada di Blora, ujar Bupati Arief, Sabtu 29 Oktober 2025 sore.
Di kesempatan ini, Bupati Arif Rohman menekankan pentingnya ketahanan pangan sesuai arahan Presiden. Ia menyebutkan bahwa Blora memiliki potensi besar dalam sektor ini, mengingat Blora merupakan penghasil padi 5 dan penghasil jagung kedua terbesar di Jawa Tengah. Sesuai arahan Bapak Presiden, ketahanan pangan itu sangat penting. Dengan potensi yang ada, kita tentunya ingin mengawal agenda-agenda program prioritas Bapak Presiden Prabowo terkait dengan ketahanan pangan, tegasnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pertemuan sore hari ini di Pendopo difokuskan untuk membahas agenda tersebut. Bupati juga mengungkapkan ambisi daerahnya. Kita ingin Blora menjadi kabupaten organik, ungkapnya. Ia meyakini bahwa cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Blora dapat terwujud dengan hadirnya 3 pilar utama, pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Kuncinya adalah harmonisasi dan kekompakan, tutupnya. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS, Agus Andrianto, dalam kesempatan yang sama menyampaikan dukungannya. Beliau menekankan bahwa ketahanan pangan dan energi merupakan prioritas utama pemerintah pusat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kerjasama yang baik, Kabupaten Blora dapat mencapai tujuan pembangunannya, ujar Menteri Agus Andrianto. Beliau percaya bahwa dengan meningkatkan produksi pangan dan mengurangi kemiskinan, Kabupaten Blora dapat mencapai tujuan pembangunannya. Sementara itu, Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, mengungkapkan alasan emosionalnya datang ke Blora. Hari ini saya sengaja hadir di sini. Terus terang, saya sudah lama ingin ke Blora. Dari 2015 sampai menjelang 2018, saya mendapat tugas menjadi Direktur Utama PT GMM Bulog. Saya ingin pulang kampung, saya hadir di sini, kata Rahmat Pambudi. Beliau juga berbagi pengalamannya sebagai Direktur Utama pabrik gula. Beliau menyampaikan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, Kabupaten Blora memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Lebih lanjut, Rahmat Pambudi menyoroti potensi sumber daya manusia Blora, bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif yang besar, dapat menjadi kekuatan utama. Dengan mengelola bonus demografi dengan baik, Kabupaten Blora dapat mencapai tujuan pembangunannya, imbuhnya. Menteri IMIPAS turut menambahkan bahwa Kepala Bappenas merupakan diaspora Blora yang pernah berkontribusi dan mengabdi pada masyarakat Blora. Bupati Arif Rohman sekali lagi menyampaikan matur nuwun atau terima kasih kepada Bapak Menteri dan mendoakan semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Pemirsa, ini acara puncaknya, yakni apresiasi Bupati Arif Rohman atas dukungan 2 menteri di gelaran Matahari Pagi Indonesia atau MPI di Blora. Mas Arif, panggilan akrab Bupati Arif Rohman, menyampaikan apresiasi kepada Menteri IMIPAS, Jenderal Pol Agus Andrianto, selaku Ketua Majelis Penasihat MPI atas bantuan bibit pohon kelapa yang akan disalurkan kepada masyarakat Sabtu 29 November 2025. Hadir dalam acara tersebut Menteri Bappenas Rahmat Pambudi, Wakil Ketua Umum Ahmad Fanani, Staf Sus Menteri IMIPAS. Menurut Bupati Arif Rohman, bahwa filosofi kelapa sebagai simbol manfaat dinilainya selaras dengan semangat MPI yang hadir untuk kebaikan bersama. Kelapa itu multiguna, dari ujung hingga ujung semua bermanfaat. Manusia pun harus memberi manfaat bagi sesama, bukan hanya untuk kehidupan dunia, tetapi juga bekal kebaikan akhirat. Itu semangat Matahari Pagi Indonesia, ujar Bupati Arif. Acara Manifesto MPI Jawa Tengah yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan. Blora dipilih bukan tanpa alasan. Matahari terbit dari timur, dan Blora berada di Jawa Tengah bagian timur, berbatasan dengan Jawa Timur. Ini simbol bahwa harapan dan energi kebaikan dimulai dari sini, ujar Bupati Arif yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia. Wakil Menteri Urusan Haji dan Umroh, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Matahari Pagi Indonesia, menjelaskan secara singkat mengenai sejarah berdirinya gerakan tersebut.
Matahari Pagi Indonesia didirikan pada 18 November 2023 dan dideklarasikan oleh Presiden Prabowo Subianto di depan kediaman beliau di Hambalang, ungkap Daniel. Ia menegaskan bahwa manifesto MPI membawa misi besar, yakni menyebarkan pemikiran-pemikiran Prabowo Subianto secara langsung ke tengah masyarakat di tataran yang paling bawah. MPI hadir agar gagasan kebangsaan, keberpihakan pada rakyat kecil, serta semangat optimisme yang dibawa Presiden Prabowo benar-benar membumi dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Menteri IMIPAS Agus Andrianto dalam sambutannya menegaskan agar seluruh kader menjaga niat awal dan tujuan MPI sejak pendiriannya. MPI dari awal berdiri itu untuk apa? Tolong dijaga betul. Kita ingat betul kenapa MPI kita dirikan dan bagaimana MPI harus ikut mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo, pesannya. Menteri Agus juga menyampaikan bela sungkawa atas bencana banjir yang terjadi di Sumatera Utara. Ia mengapresiasi langkah solidaritas berupa penggalangan dana yang diinisiasi oleh Wamen Dhanil. Hingga akhir acara, dana yang terkumpul dari seluruh tamu undangan mencapai 120 juta rupiah dan akan disalurkan untuk para korban terdampak. Acara MPI di Blora yang juga dihadiri oleh Menteri Bappenas Rahmat Pambudi, Wakil Ketua Umum Ahmad Fanani, staf sus Menteri IMIPAS menjadi momentum konsolidasi gagasan dan penguatan gerakan untuk membawa manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat. Berikut susunan struktur organisasi Matahari Pagi Indonesia. Majelis Pembina. Ketua Majelis Pembina Ahmad Musani, Wakil Ketua 1 Majelis Pembina Rosan Roslani, Wakil Ketua 2 Majelis Pembina Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio, anggota Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ida Bagus Purwa Laksana, Profesor Dr. Singgih Tri Sulistiono Muhammad Yusuf Hamka Andri Rosiade. Majelis Penasihat, Ketua Komjen Agus Adrianto, anggota Prof. Rubio, Erzaldi Rosman Johan, Zainal Arifin Paliwang. Majelis Pertimbangan, Ketua Majelis Pertimbangan Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dendi Suryadi, anggota Arif Rohman, Manajer Nasution, Bakhtiar Ahmad Sibarani, Dedi Mulyadi, Ahmad Dhani Prasetyo. Pengurus Harian Ketua Umum Sutia Budi, Sekretaris Jenderal Rahmat Trifahmi, Bendahara Umum Andik Setiawan, Wakil Ketua Umum Ahmad Fanani, NDR Wijaya Nurholis Ali Syabana. Wakil Sekretaris Jenderal Mirah Midadan Fahmid, Rican Mudzakar, Siti Asisyanti. Wakil Bendahara Umum Adrian Eka Putra, Agita Nurfianti, Sulasno, Venito Giovanni Bastian. Demikian pemirsa, kunjungan 2 Menteri Kabinet di akhir pekan kemarin seolah menjadi simbol terbitnya matahari pagi bagi Kabupaten Blora. Di bawah komando Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, Blora tidak hanya menuntaskan agenda seremonial, namun juga agenda strategis, yakni dari penguatan sektor pangan di Bank Sri Jepon hingga kepastian infrastruktur penting seperti kantor imigrasi dan ruas jalan Inbres. Ini adalah langkah konkret untuk mewujudkan harapan masyarakat Blora. Sampai jumpa di ulas berita berikutnya. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.